Halo, selamat siang teman-teman. Jadi siang hari ini kita mau berburu eh, atau hunting bersama Brown Goshawk. Jadi sebelum saya menjelaskan mengenai Brown Goshawk ini atau namanya Sikra, dia nama panggilannya Sikra. Jadi sebelum saya menjelaskan tentang alat Brown Goshawk ini, saya akan menjelaskan mengenai mengenai apa perbedaan antara hawk sama eagle. Jadi ketika kalian sekolah, kalian akan menemukan perbedaan antara hawk dengan eagle. Jadi eagle itu tipe yang soar dan hawk itu sendiri adalah tipe yang berburu hunting. Jika saya salah, mohon dikoreksi ya. Jadi itu yang saya tahu. Jadi ini termaksud hawk, dia hawk atau elang juga sih. Nah, terus jadi ada dua kategori orang di falconer. Jadi falconer itu orang yang memiliki jiwa elang dan memiliki hobi untuk berburu. Jadi kalau saya kan punya boy, jadi saya tuh sukanya tipe soar. Jadi ada yang sebagian orang sangat gemar untuk berburu dengan partnernya. Jadi Brown Goshawk ini menjadi partnernya. Jadi mari kita jelaskan mengenai latar belakang dari Goshawk ini. Jadi Goshawk ini adalah pemberian dari warga karena warga pernah mendapati Brown Goshawk ini sedang memakan ayamnya di belakang. Jadi banyak warga yang mengeluh setiap ayamnya yang selesai bertelur pasti selalu dimakan sama elang ini, dan elang ini termasuk ganas juga, makanya diamankan. Jadi daripada diamankan, mending kita keep aja dulu, nanti dilepas liarkan lagi di alam. Jadi ini bukan rawatan dari anakan, jadi ini sudah dari besarnya. Jadi ini cuma dari besarnya terus dimining sebentar dan dilatih lalu jadi seperti ini. Jadi menurut Wikipedia ini adalah Brown Goshawk atau alap-alap coklat. Alap-alap coklat dalam bahasa Latinnya Accipiter fasciatus merupakan salah satu jenis burung pemangsa dari keluarga Accipidae and genus Accipiter. Alap-alap coklat dapat dijumpai di daerah Indonesia Timur, Australia, New Caledonia, dan Vanuatu di lahan terbuka. Alap-alap coklat termasuk pemangsa berukuran sedang dengan panjang tubuh dari ujung paruh sampai ujung ekor sekitar 40-55 cm. Berat tubuh alap-alap jantan sekitar 250 sampai 415 gram dan betina sekitar 440 sampai 740 gram dengan rentang sayap sekitar 474 sampai 96 cm. Berkerah merah karat. Ekor bundar panjang dan tubuh bagian bawah berpalang warna kayu manis serta serah hijau pucat. Remaja, dada bagian atas bercoret, sedang dada bagian bawah dan sisi tubuh berpalang. Kaki panjang berwarna kuning dengan bulu coklat kemerahan di sekitar paha. Mata berwarna kuning cerah. Jantan lebih kecil dari betina. Burung-burung muda memiliki mata coklat keabu-abuan dengan bulu berwarna coklat dan bergaris-garis. Sekarang mengenai penyebaran dan jenisnya. Burung alap-alap coklat dapat dijumpai di Indonesia Timur, Australia, New Caledonia, dan Vanuatu. Tergolong burung penetap yang sesekali dijumpai di semak dan savana sampai ketinggian 1200 meter di Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Secara global terdapat 11 subspesies yang dikenal, yaitu Natalis, Cedanae, Walachi, Stresemani, dan lain-lain. Ini terlalu banyak jadi saya nggak terlalu jelaskan. Jadi kebiasaan dari Brown Goshawk ini adalah menghuni hutan hujan dan hutan savana dan budidaya hutan ringan. Biasanya ditemukan di hutan yang lebih kering, lebih terbuka, jarang dia mati dan diburu.
dari tempat bertengger bersembunyi di kanopi atau mid-story yang lebih rendah. Terkadang terbang secara tinggi, terjadi secara tunggal atau kadang-kadang berpasangan. Terkadang bertengger untuk periode yang lama, melayang dengan sayap agak terangkat ke atas di habitat terbuka untuk berburu makanan. Untuk makanan sendiri, alap-alap coklat memangsa burung, mamalia, reptil, amfibi, arthropoda, dan kadang-kadang bangkai. Di Australia Selatan, ia memangsa sebagian besar burung dan kelinci muda, dan burung dan kadal di Australia Utara. Runces pada memangsa dari bertengger bersembunyi di dedaunan atau mengejar dalam penerbangan, dan juga menguntit serangga di tanah. Untuk reproduksi, ketika masa kawin tiba, sekitar September-Desember, alap-alap coklat mulai menata sarang dan batang dan ranting pohon yang dijalin dengan dedaunan. Terletak pada percabangan pohon 2-36 meter di atas permukaan tanah. Telur 2-4 butir dengan berwarna putih kebiru-biruan, tidak bertanda atau agak kusut, dan terlihat dengan warna coklat kemerahan. Waktu pengeraman 29-30 hari. Anakan mulai belajar terbang setelah umur 28-37 hari. Jadi hampir 1 bulan ya belajar terbangnya. Pada fase awal pertumbuhan anak, hanya jantan yang berburu makanan. Sedangkan betina tetap berada di sarang sampai anakan alap-alap coklat berumur sekitar 6 minggu. Jadi 6 minggu itu hampir mau masuk 2 bulan. Jadi kita bisa lihat langsung bagaimana brown ghost shark ini hidup. Jadi ini di tempat kami ini banyak sekali elang seperti alap-alap, bondol juga banyak, WBSA juga banyak. Jadi sangat banyak. Jadi alap-alap ini kadang dia memangsa ayam di tempat-tempat kami juga seperti ini. Jadi daripada dia terus memangsa anak ayam, jadi kami keep dulu untuk berburu. Jadi kadang hasil buruannya nih dimakan untuk dijadikan bahan makanan juga. Kayak ini kan hasil buruannya tihi-tihi nih banyak kami dapatkan. Oke, mari kita simak saja langsung bagaimana perburuan dari alap-alap ini. Ini dia bentuknya. Lihat, sangat cantik. Dia kecil-kecil ini tapi wow, mantul sekali. Untuk sistem pelatihannya sendiri nanti kita lihat di akhir video. Untuk latihannya ini sangat berbeda dengan BK ya. Jadi apa bedanya dengan BK? Jadi BK itu tipe soar dan dia juga alap-alap. Jadi tipe latihannya berbeda. Kalau saya kan bukan ahli dalam bidang hunting, jadi ada ahlinya dalam bidang hunting, karena saya tidak terlalu suka di tempat-tempat bersawah seperti ini. Saya tempatnya di gunung dan soar. Jadi kelemahan dari hunting ini sendiri yaitu kita harus berani berkotor-kotor di sawah, dan jika kita kehilangan jejak dari partner kita, maka dia akan hilang selamanya. Kenapa? Karena dia kembali liar lagi. Jadi itu kelemahannya. Jadi kita harus pantau di mana dia terbang, lalu kita panggil. Jadi intinya selama kita lepaskan dia, jangan pernah kita kehilangan jejak. Dan juga selama dia di pohon, kita harus memanggilnya dengan namanya. Jangan pernah kita panjat pohon atau istilahnya kita jemput. Jadi ini posisinya, lokasinya, bagaimana rumput, banyak duri, sampai kita harus mempersiapkan semuanya. Mulai dari sepatu tinggi, celana panjang agar kaki kita tidak tergores dari duri-duri dan mungkin kita akan digigit lintah begitu. Jadi inilah suka dukanya. Jadi tihi-tihi ini kadang bersembunyi di balik rumput, jadi kita nggak tahu kalau misal dia tiba-tiba muncul begitu guys. Jadi mari kita simak saja videonya. Jadi inilah 2 kategori jika kalian ingin menjadi falconer. Jadi 1 bisa jadi soar,
kedua, kalian adalah tipe hunting. Jadi kalian pilih mau jadi apa. Jadi ini si Kera ini orang tipe hunting. Jadi hunting itu semacam kita ke sawah terus kita berburu dengan memegang BOP kita. Nah itu dia sana. Wih, kaget saya Pak. Gimana tadi Gunja? Di sini. Siapa yang jadi? Iya sini. Mantap. Betul perkiraanmu di. Buyuk Pak. Ini dia hasil buruannya guys. Anak-anak masih TK. Anak buyu langsung mati dia. Langsung is dead. Langsung is dead. Lepas Pak, lepas Pak. Mati. Dia telan itu. Dekatnya udah dapat nih? Berarti mamanya tadi itu Enggak, ini tadi yang ini puyuh Ji. Oh puyuh kah? Dekatnya begitu dah. Jadi ini untuk Andi supaya dia lepas buruannya di. Biasanya dia tuh pakai kain di. Iya, seharusnya kain tapi tidak ada kain sebawah. Sini. Tapi bisa jadi gitu. Goyang itu. Waduh, keras sekali cengkramannya. Nah itu dia lepas. 1 poin. Mantap si Kera. Wah, Cabai dulu sedikit. Anunya, gajinya tuh. iya. Wih, cantik sekali. Terdekat. Oke, cukup jangan. Belum basah. Puyuh Pak, air deh. Lumayan 1 ekor. Jangan lagi. Oke, lanjut. Bisa kok dapat sih tadi. Saya injak tadi belah. Seandainya itu saja tadi ini tidak dapat. Jadi dia sedang mengawasi daerah sekitar. Dimana yang bergerak langsung dihajar.
Mantap guys. Dikejar. Hanya jauh sekali larinya. Jadi dia tadi sempat mengejar, tetapi tidak dapat karena terlambat. Oke, mantul. Waduh, Jangan lupa. lolos dia. Lolos titihi. Oke, kita lanjut lagi guys. Sana. Aduh. Foto jai. Jadi walaupun dia di depan mata, jangan pernah ditangkap dari pohon. Dia harus datang ke kita. Itu intinya kalau JTF. Itu inti dari JTF. Yuk kak, aduh tinggi sekali. Benda aja, nggak terlalu aja. Nah, itu caranya. Kalau misal dia mau dipanggil. Kali ini kita ditemani sama pelangi guys. Keren sekali pelanginya. Tapi di sini, aduh, kacau. Banyak duri-duri. Keren sekali pelanginya. Talking to the moon.
Wih, mantap. 2 poin. Besar ya. Tajam juga cakarnya juga. Kita serahkan lagi Mar, timur. Ini bang ini parkiran nggak terlalu padat tuh bang. Wih, banyak itu burungnya. Hah? Dua poin. Baik, tapi piamkan itu anu puyuh tadi sepeda lampas kan. Oh, Mintas ke situ. ya. Boleh aja. Iya. Mau video. Jangan langit. Ceng, poin pertama. Jenjreng, poin kedua. Si Ikrah hari ini, ini saksinya. Halo. Lumayan toh. Sambil dulu nih. Puyuh. Sambil kering-kering lu boleh kurang sedikit. Udah tidak terbang ini anu, baret merah. Udah lari ji. Masa? Harus melihat sepeda percaya diri. Puyuh sudah makan hari ini. Cantiknya ini burungnya. Serat dulu ya, bilang ada mencabik sedikit. Mencabik dulu Ces. Tapi jangan kasih mati nah. Ini dia cara melepas dari buruannya. Nah, begitu. Dia telan bulunya. Apa sih? Hadiahnya itu bonusnya. Mantap. Nih, masih hidup guys. Baret merah. Merah. Surti remaja. Jadi kita istirahat dulu guys, soalnya hujan. Dia juga capek. Itu dia mantul.
Oke, hah? Tad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 . Sisa 9% ini kamera. 9% tuh. Mati dulu. Karena bingung di rumahnya orang. Oh. Pegang itu kucing, ih makanan kayak itu. Sebentar itu kucing yang dimakan. Belum lama masih mau lama panen. Foto ke baik-baik dah, Cis. Video ini. Saya kira foto. Baru gaya pun. Ini dia. Dia lihat kayak makanan. Maksudnya? Maksudnya ini. Oh. Satu pun. Baik, tapi baik tarik video ini. Nah. Masih panjang umurnya. Masih panjang umurnya kasihan ini. Yang besar itu barangkali ya. Kalau yang besar ya setengah mati dia berburu. Ini berhenti dulu karena hujan. Lihat JTTFD. Jangan kok kucingku dimakan nanti kucing. Minimal dikasih buta matanya itu sayang. Jangan kok dimakan nanti. Ini hampir mati. Jangan kok dimakan nanti. Dia bukan cuma giginya, bila kukunya juga. Por dia cara menyerangnya ngeri, dia gigit sambil dia garu-garu. Kalian cuma kaki saja tuh. Kaki yang paruh. Jadi kita ambil lagi buruannya dengan menukarkan yang kecil. Ini dia glove-nya. Yo. Ini kalau tisu sebenarnya bagus kalau pakai tisu ini. Tisu? Ada tisu enggak? Nah. Buat apa pakai tisu? Labu. Oh. Jadi ini bulunya sudah mulai basah. Jadi itu akan memperlambat terbangnya. Wih, banyaknya dia makan nih. Kenyang ini. Belum, masih kosong perutnya. Menjari itu titi. Pakai tadi kapan? Iya, pakai HP? Iya. Saya sisa 4%. HP? Iya. Tadi kok video yang ini. Kok video pakai HP ada pakai yang itu? Ini HP. Terus ada videonya, Boy. Siapa tahu ada. Saya nonton. Lanjut kamera Xiaomi. Ayo kita ke kebun apa namanya ini, buah apakah? Buah naga. Ini sudah jam berapa? Mudah-mudahan buruannya hari ini dapat. Sikra brown eagle. Brown gosak. Kenapa brown eagle? Wah, buruannya mengamuk di tasnya, guys. Oke, kita telusuri bagian sini. Oh, itu dapat. Wah, dapat, coy. Dapat. Gila dia.
Lari-lari lagi. Dia bertarung guys. Nah ini dia. Ya. Mantap kepercayaan dirinya, Ces. Bagus pakai kamera Xiaomi ke depan. Mantap. Sudah Mbak, basah dulu nih, bisa terbang. Iya kah? Apa yang baret merah itu bukan ya? Tihi ini. Dia tihi-tihi. Oh, masih bisa tapi kita istirahatkan lagi sedikit lagi. Jadi ini tihi-tihi dia begini mukanya. Sintar namanya Sintar. Sintar kah? Apa di? Mantap Wih, hampir sama bodinya. Ya bisa pegang. Sekarang kita kasih Mode menyerang. pindah lagi. Mantap tuh. Kau sudah lihat caranya orang nanti? Iya. Jadi inilah suka dukanya hunting. Jadi kalau ini namanya membungkus. Kita buka ekornya. Yo, mulai dicengkram. Kalau sudah mati, Cabik nih. mulai dicabik-cabik. Belum mati. Ini. Pas lihat yang ini. Terus tempatnya agak kering sedikit itu. Basah sini kalau sini. Ini ada bok juga. Utusan lagi. Jauhnya, dua. Berkika, oh. Oke, kita lanjut lagi ke perburuan selanjutnya. Soalnya ini dia masih bertenaga, bulunya juga masih kering. Kecuali bulunya sudah basah nanti, jadi kita berhenti. Nah, si BG masih memantau daerahnya. Ya. Dia masih memantau guys. Jangan ribut-ribut. Biar Anjing? hilang. Langka. Tekukur. Jadi itu ditembak guys. Sementara dari apa cara matinya itu kepala duluan yang mati. Nah itulah kalau di wilayah sini banyak orang suka berburu burung, padahal mereka tidak tahu resikonya. Jadi memang wilayah saya itu banyak sekali yang menembak pakai senapan. Jadi seperti itu. Dia mati kasihan. Kita jalan lagi. Kebetulan kamera saya ini sudah lowbat, jadi kita pakai kamera Xiaomi. Wih, buah anggur hutan guys, sudah termakan dia. Dia masih memantau guys, jangan ribut. Dia masih memantau. Kita akan pas. Bagus. Ruak-ruaknya sudah mulai bunyi-bunyi di dalam.
Gak ada jalanan sini. Ya, belum ketemu mangsa. Mangsa belum ketemu. Kita bersabar saja. Sini banyak ikan. Ikan kehidupan. Dia membuka ekor, artinya dia siaga untuk mengontrol cara terbangnya. Ada jembatan jarak 2 meter. Kayaknya kita putar-putar dari tadi, sini sudah 3 kali. Wah, kita masuk ke dalam hutan lagi. Kita masuk ke dalam sini. Soalnya di sini mungkin ada banyak. Nah, di sini agak terbuka dia lapangannya, guys. Agak terbuka. Jadi si kera ini dia bukan dari anakan, tapi dia adalah tangkapan dari warga yang diberikan ke kami. Jadi ini jadi dia diberikan ke kami soalnya dia sering memangsa anak ayam. Terus dia juga hewan berbahaya, makanya tidak cocok di pemukiman. Makanya kami disuruh rawat. Jadi kalau misal dia hunting terus dia pergi kemana, dia jadi hewan liar lagi. Nggak jinak. Kita cek dalam sini, soalnya kadang si burung tihi-tihi itu bersembunyi. Bersembunyi di semak-semak. Nanti kita mendekat baru dia datang. Aduh. Kita perhatikan di sana. Jadi si kera mulai mengawasi daerah di mana kita membawanya. Jadi untuk training si kera sendiri ini kita mesti butuh kesabaran. Kalau saya kan bagian suar, kalau teman saya ini bagian hunting dia. Dan training untuk soar dan hunting itu berbeda. Dia masih mengawasi. Belum ada pergerakan sama sekali yang diterimanya.
Jadi buat teman-teman yang bertanya mengenai hunting, jadi inilah situasi tempat hunting. Jadi dia mulai dapat mangsa lagi guys. Saya sudah mulai capek. Ada kah? Hah? Lihat misalnya kalau masuk ke situ, menuju ke depan nih. Oke. Jadi kita akan ke depan. Jadi ini saya mau usir. Jadi kalau misalnya nanti tiba-tiba bergerak. Aduh. Robet. Kita usir dulu guys. Jadi hari ini sudah mulai malam. Di sana tadi ada buruan satu. Ada dua hanya terlepas. Aduh. Jadi bulunya sudah mulai basah, jadi terbangnya sudah agak berat guys. Oke. Dengan berat-berat gini. Yoi. Burung puyuh, baret merah, titihi. 3 poin guys. Berat nih sayapnya tuh, dia tidak bisa guys. Berat nih. Ada babar sih, jadi. Oh juga. Jadi masih ada di sana tadi. Masih ada satu lumayan.
mantau dari sini. Ya. Waduh, kasihkan hadiah. Dari depan bagus. Kau langsung kirim video tadi, Bay? Saya kirim? Yang tadi. Yang mana? Di HP-mu. Saya belum kirim di grup. Ayo. Maka dipaksain satu. Sikra. Mantap tuh. Mantap. Dia lihat nanti. Bay, video ngampi, Bay. Baru teman grup. Saya yang titih ya lah. Ini korbannya guys. Ada 3 guys. 1, 2, 3. Puyuh yang paling kecil. Ini tihi-tihi, ini balet merah. Ini pelakunya. Telurnya itu. Meledak telurnya kasih. Telur apa? Telurnya itu titih, itu pan. Ada kata telurnya nih? Bekik, itu. Mana? Itu yang meledak itu. Ini yang goreng. Oh, telur kayak itu? Ini warna kuning ini. Kasihan. Mau dia apa? Saya nggak tahu juga. Bakal kenyang lagi dia Cesar ini. Bukan Cesarnya. Cabai juga orang gitu. Sudah kirim dalam grup? Sudah. Bau seperti buat kanan dia nih. Pelindung ekor namanya. Busuknya nih anunya. Apa? Itu. Busuk nih? Telurnya tuh. Belum jadi toh? Belum jadi nih. Siapa ini? Ada ratunya. Tuh, ratunya banyak. Kalau ini habitatnya biasa di mana? Masuk kandangnya di. Di mana habitatnya? Habitatnya? Ini NTB, Hmm. NTT, itu saja dia. Oh, itu deh. Kalau Sulawesi ada? Satu-satunya yang ini. Oh. Berarti ada migrasi ke sini. Kayak bisa jadi migrasi. Tapi nggak tahu juga. Besar sekali nih. Besar. Cakarnya, waduh. Tidak memegang jin tuh. Tidak. Oh, dia tumpul cakarnya sedikit. Karena nggak sih, karena itu ya tuh udah berlompat terus. Kalau cakar ininya, wih, Belum masuk di bay. Oh, udah paling. Makan kok yang banyak. Capek hari ini nanti. kalau dia mencakar, dia mengunci juga cakarnya. Dia mengunci ke dalam, supaya buruan tidak kabur tuh.
cakarnya mengunci ke dalam. Jadi cakarnya itu seperti ini. Makan nak makan kok. Supaya Jadi cepat gemuk. buruannya tidak bisa Bisa kabur. dipancing lagi. Karena itu. Untuk hari ini 3 poin ya, lumayan. Bersama Bayu. Mantap. Nanti kan kulit yang sebelah. Jadi cara untuk memisahkan buruannya sama melangnya, nah begitu. Jadi dikasih agak jauh sedikit, nanti dia pindah. Terus buruan yang lama dilepaskan, nah, ditutup begitu. Nah seperti itu. Kita tutup buruannya pakai kain atau glove. Nah itu sudah dilepas. Nah, kita amankan buruannya. Begitu caranya. Wih, ekornya nomines. Baru berapa detik bisa dikerjakan semut. Sikra. Yang mau lihat pantatnya bisa lihat dari sini. Nah. Wih, ditelan semua. Sikra, telan semuanya. Dia langsung telan. Iya. Semut ya dikeremin nanti. Oh, dikerumun sama semut. Jadi hari sudah mulai malam. Ya sudah nih, cukup nih. I recall the past again tonight. It's in the front of my mind. As I fall apart, you began to cry. The tears are making you blind. The future's far away, but I'll stay. I'll stay. Just take a leap of faith. We'll find a way for you and me. Can't look back and run from what I feel inside. There's no more time to hide. Because I feel again. I feel again. Oh, now I feel again. We're bringing this back to life. I feel it again. I feel it again. I feel again. We're bringing this back to life. Help me find the right words to say to get us back on our way. Can we try to fight against the grain of throwing out what we made? The future's far away, but I'll stay. I'll stay. Because I feel again. I feel again. Oh, now I feel again. We're bringing this back to life. We're picking up where we left off and on again. We never quite could forget, 'cause what we got so intense.
sky. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals